Ini kelanjutan dari sebelumnya. Getaran mekanik itu gue membahas yang sistem tidak teredam di sebelumnya. Nah, untuk kali ini ya free vibration juga, cuman ada teredam ya di situ. Nah, seperti yang terlihat di screen di sini, oke. Nah, gue udah coba kumpulin soalnya. Ini ada 3 buah soal. Oke, seperti biasa susunannya di sini. Yang pertama ada terkait dengan pertanyaan teori. Oke. Terus kedua di sini ada batang, sistem batang yang dipin, ada kekakuan dan juga ada damper. Terakhir terkait dengan ini ada kereta. Nah, ini dia ditabrakin ke sistem sistem pegas dan peredam juga di sini. Oke. Pindahin dulu soalnya. Anyway, di sini ada teman-teman gua. Seperti biasa di studinya Dion, kebetulan ada kehadiran Haryo dan juga Arif ya. Harusnya gua syuting di tempatnya Arif ya. Tapi karena satu dan lain hal, ya udahlah jadi. Bukan gue Arif yang ngomong. Masuk ke YouTube loh. Oke. Di sini ada udah gue pindahin soalnya terkait dengan teori. Nah, ini in general itu sebenarnya dua-duanya nanyain terkait dengan periode dari getaran ya. Artinya sebelumnya lu udah paham, udah gue coba jelaskan juga di sebelumnya itu. Kalau dia tanpa peredam, artinya dia bergerak osilasi dengan adanya pegas doang, maka itu disebut dengan periode natural ya, atau N di sini. Artinya dia nggak ada pengaruh dari damper. Artinya kalau ditaruh damper gimana periodenya? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, ini kita coba bahas. Oke. Untuk soal yang A, ini gue baca dulu. Periode dari suatu osilasi yang teredam itu adalah TD. Oke, tandain TD. Terusnya periode dari yang osilasi tidak teredam itu TN. Oke. Jadi ini damp oscillation, undamp oscillation. Terus saya suruh buktikan kalau ternyata tuh TD per TN sama dengan 1 per yaitu akar 1 min zeta kuadrat. Oke, proof. Ini. Terus saya diminta juga tentukan mana yang lebih besar, apakah TD atau TN. Artinya kalau periode lebih besar berarti getarannya seolah-olah lebih lambat ya, periodenya lebih panjang. Jadi seolah-olah kayak getaran tuh lebih lambat dibandingkan yang mana nih, dibandingkan yang mana, apakah TD-nya lebih besar atau TN-nya yang lebih besar. Oke. Langsung aja. Ini gue mau buktikan secara teoritis banget karena ini sebagai pondasi juga buat lu bisa lebih paham lagi soal yang nomor 2 sama nomor 3 nanti. Oke, gue coba mau bahas dulu dari suatu sistem ya. Artinya coba gue gambarkan sistemnya. Yang A. Jadi gue punya massa. Nah, ini dikasih pegas. Oke. Dikasih pegas. Artinya massa dan pegas saja. Maka DBB-nya seperti ini. M berarti kalau gue asumsikan dia geraknya ke bawah, Y seperti ini, maka dia kalau gaya kasih beda warna. Maka kalau ke bawah melawan ya, dia pegasnya sebesar KY. Oke. Udah. Ada apa gaya apa lagi di sini? Jangan lupa juga. Ini M. Nah di sini, oke, inersia ya. Jangan lupa. Ini gue kena apa saja. Jadi dia inersia seperti ini. M, Y, double dot. Dengan menerapkan sigma FY sama dengan 0, sama sigma F Y sama dengan 0. Ada gaya apa aja berarti? MY double dot ditambah KY sama dengan 0. Ini. Nah, dari sini sebenarnya ini kan persamaan differential equation. Ya, persamaan diferensial.
di sini. Nah, artinya kalau misalkan untuk menyelesaikan ini kita perlu cari nilai Y ya di sini. Nah, maka kalau misalkan ketemu yang seperti ini artinya order 2. Nah, ini gue nggak akan jelaskan detail, gue bakal menjelaskan detail lagi nanti di matematika teknik ya, di bagian persamaan diferensial, ordinary differential equation. Oke, jadi Y yang dipilih itu sebenarnya sama dengan E pangkat lambda. Ini. Oke, ini solusi khusus lah, bukan solusi umumnya, solusi khususnya dulu. Maka kalau ini disubstitusi jadinya apa? M lambda kuadrat, kok lambda kuadrat ya karena diturunkan. Jadi si E-nya tetap ya. E pangkat lambda turunkan lambda kali E. Kalau 2 kali berarti lambda. Kok bisa kayak gitu? Kalau penjelasan detail lo buka lagi matematika tekniknya. Di situ kenapa tuh dijelaskan solusi ini dan nanti juga gue bakal explain lagi di matematika teknik di persamaan diferensial biasa. Oke. Ini K kali lambda, enggak usah. K kali E pangkat lambda. E pangkat lambda sama dengan 0. Nah, maka karena yang dipilihnya ini sama dengan 0, E pangkat lambda ini bisa ditarik ya. E pangkat lambda sama dengan 0, maka E pangkat lambda ini bisa ditarik jadinya seperti ini. E pangkat lambda M lambda kuadrat tambah K sama dengan 0. Maka yang dipilih sama dengan 0 itu pastinya yang bukan E pangkat lambda, tapi M lambda kuadrat tambah K-nya ini. M lambda kuadrat tambah K sama dengan 0. Maka lambdanya itu sama dengan apa? Akar dari, kalau ini plus minus jadinya plus minus dari akar min K per M. Mulai familiar ya samaannya. Artinya kalau akar dari negatif 1 itu I ya, bisa juga gue keluarkan seperti ini. Lambda sama dengan plus minus akar K per M I, seperti ini. Sehingga kalau misalkan gue masukkan, maka solusi Y-nya itu kebetulan karena kita punya lambda 1 dan lambda 2, ini 1,2, 1 dan 2, maka Y-nya itu jadinya A kali E pangkat akar K per M I ditambah B. B itu A dan B itu konstanta ya. Minus min E min akar K per M I. Kurang lebih seperti itu. Nah, maksudnya apa sih gue turunin seperti ini? Jadi kalau kalian tahu tuh persamaan yang paling fenomenal dari Euler itu bahwa ya E pangkat theta I sama dengan apa? Sin theta tambah cos theta plus I sin theta. Sini. Artinya apa sih sebenarnya yang dipangkatkan itu pangkat kasus ini lambda ya. Lambda itu sama dengan akar K per M. Ternyata itu jadi omega N. Oke ya. Artinya yang ada E nih. E dipangkatkan sesuatu itu adalah lambda dan dia ternyata ada I-nya, imajiner, maka itu menjadi persamaan osilasi, ada sin ada cos di sini. Maka yang lambdanya itu sama dengan omega N. Ternyata ini ya di bagian ini atau gue kasih warna beda. Sini. Gue kasih warna beda. Maka ini omega N. Ini pun juga sama omega N. Habis seperti itu. Oke. Udah ketemu seperti ini artinya kita paham bahwa ternyata omega N itu sama dengan akar omega N sama dengan akar K per M. Bagaimana dengan kalau ada damper? Ini kan gue membuktikan nih dari omega N-nya dulu. Oh ternyata akar K per M, benar. Nanti kalau periode belakangan ya, karena tinggal 2 pi per T doang. Nah kalau gue tambah damper, gue balik ke sistem yang awal tadi. Gue kasih damper. Oke. Seperti ini. C, maka gaya yang bekerja jadi di sini. C, Y dot. Dengan menerapkan yang sama, sigma FY sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0, maka jadinya apa?
ada M Y double dot cuma ditambahin jadi CY dot tambah KY sama dengan 0. Oke. Dengan menerapkan metode yang sama ya, Y sama dengan E pangkat lambda yang kita pilih, maka jadinya ini M lambda kuadrat E pangkat lambda tambah C kali lambda kali E pangkat lambda ditambah K kali E pangkat lambda. Nah, oke, kita tarik E pangkat lambdanya, jadinya M lambda kuadrat tambah C lambda ditambah K sama dengan 0. Nah, mulai setelah ada sedikit perbedaan. Kalau yang tadi kan cuma M lambda kuadrat tambah K ya, di sebelah kiri lu. Tambah, sekarang ada C lambda. Maka lambdanya di sini nggak bisa pakai aljabar yang seberang kiri kanan ya, ini pakai rumus ABC. Nah, benar, ternyata tuh rumus ABC-nya tuh kalau gue masukin substitusi 1,2 sama dengan min B, artinya di sini kasusnya min C ya. Min C plus minus akar min B plus minus akar B kuadrat, berarti C lambda 1,2 sama dengan min C plus minus akar dari apa? C kuadrat min 4 M K. Oke. Dibagi 2 M. Nah, ini rada sedikit beda. Perhatiin baik-baik di sini. Agak tricky soalnya. Maka lambda 1,2 ini kalau gue sederhanakan aljabar ya jadinya yang satu min C per 2M, oke. Di sini plus minus dari berapa nih? Akar, kalau 2M yang gue masukin jadinya C kuadrat min 4MK per 4M kuadrat. Oke. Wah, ribet banget ya matematika ya. Tapi pelan-pelan aja sebenarnya. Cara yang baik itu lu coba turunin seperti ini ya latihan. Jadi lu paham konsepnya, nggak cuma sekedar kayak oke gue pakai rumusnya doang. Meskipun di soal diberikan juga, tapi lu paham lah way of thinkingnya. Oke. Nah, setelah seperti ini, oke, ini gue bisa sederhanakan lagi. Ternyata jadinya gini. Lambda 1,2 itu ternyata sama dengan, tetap sama min C per 2M ya, plus minus dari apa? Akar. Ternyata ini jadinya kalau gue balik 4MK min C kuadrat. Nah, ini kan jadinya di sini nih. Masing-masing punya. Oke. I. Boleh-boleh aja. I. Nah, ya gue ngakalin lah di sini biar muncul kosan tai-nya itu kayak gini nih. Nah, setelah seperti ini, artinya ini persamaannya kurang lebih lu udah mulai kayak, bukan gue bilang familiar, tapi ini bisa diakalin lagi bahwa di soal biasa diberikan zeta sama dengan C per CC. Oke. Terusnya kalau dimana konstanta kritikal itu sama dengan 2 KM. 2 ini biasanya dikasih zeta sama CC nya itu misalnya. Nah, kalau ngomongin zeta ini kan bisa 3 nilainya. Kalau dia lebih dari 1 maka disebutnya overdamp. Oke. Kalau dia kurang dari 1 maka dia sama dengan 0 dulu. Sama dengan 0 critically damped. Oke. Terakhir, kalau dia kurang dari 1 maka dia disebutnya underdamped. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke bawah tadi di sini dengan modalkan tadi ya C per CC semuanya, atau gue pindah ke kiri deh ini lebih enak di kiri. Oke. Nah, kita punya C per CC sama 2 akar KM. Oke, di sini
C/2M ternyata tuh sama dengan apa? Di sini zeta kali omega n. Loh kok kenapa zeta omega n? Dari kiri sini kalau zeta ini kan sama dengan apa? C per apa nih? 2 kata M ya. Dapat. Oke. Nah, kalau dua-duanya lu kalikan dengan omega n, dalam kasus ini berarti kali akar K per M, maka ini juga kali akar K per M. Kali di sini akar K per M juga. Di sini dengan menyederhanakan variabelnya zeta kali omega n sama dengan di sini sisa 2M doang. Nah, makanya tuh min zeta omega n situ ya. Oke. Plus minus berarti di sini akar. Nah, 4MK ini kan akar dari apa? Ini sama aja omega n ya. Omega n kuadrat ini pun juga sama. Oke. Akar dari ini udah omega n kuadrat dikurangin akar dari ini udah omega n kuadrat, oke, dikurang tadi ya C/2M, maka ini sebenarnya zeta omega n kuadrat I. Nah, maka lambda 1 dan 2 nya sama dengan min zeta omega n plus minus apa nih keluar omega n akar 1 min zeta kuadrat I. Oke. Udah ya. Kalau kita balikin lagi ke yang di awal pangkat lambda di sini, maka jadi kalau disubstitusi Y sama dengan jadi apa? Ini belum gua pecah dulu ya, lambda 1 lambda 2 nya masih gua gabung dulu. Pangkat min zeta omega n plus minus akar omega n kelewat. Omega n akar 1 min zeta kuadrat I. Seperti ini. Sebenarnya mirip kayak tadi ini yang sebelumnya ya, yang ada K doang. Oke. Maka yang di depannya ada I itu ternyata jadi omega n. Maka ini yang di depannya I doang sama. Sebenarnya bukan bilang omega n tapi omeganya lah. Omeganya. Maka di sini bisa dibilang jadi omega D. Oke ya, itu tujuan kenapa gue tadi terangin dulu sebelumnya kalau itu yang K doang. Seperti apa, gue gak langsung ke yang teredam. Jadi coba dulu tanpa teredam seperti ini. Oh ternyata omega n akar K per M saja. Nah, ternyata kalau misalkan yang teredam jadinya itu tuh omega n kali akar 1 min z kuadrat. Maka dari sini, oke, gue udah punya situ hasilnya berarti omega D ternyata sama dengan omega n kali akar 1 min zeta kuadrat. Ini. Nah, di mana omega D itu kan 2pi per TD berarti ya. 2pi per periodenya. PD sama dengan ini juga sama, tapi TN akar 1 min zeta kuadrat. 2pi-nya sama-sama kecoret sehingga kalau tadi diminta apa tuh formula di atas ya? Di soal TD per TN. Oke, kalau kita coba buat maka TD per TN sama dengan 1 min akar 1 min zeta kuadrat. Sama namanya di atas. Seper akar 1 min. Oke, sama. Jadi itulah pembuktiannya. Mana yang lebih besar? Jadi gini, kalau ngomongin gerak osilasi ya, gerak osilasi itu bergantung juga sama peredamnya juga. Nah di sini kan tadi gue udah kasih tuh mana yang overdam, mana yang critical dam, mana juga yang underdam. Artinya kalau yang lo mau tahu yang emang yang osilasi yang mana yang osilasi cuma yang ini. Oke. Osilasi. Oke, di mana zetanya itu kurang dari 1, sisanya itu bukan gerakan yang osilasi ya, critically sama oke. Artinya yang di gerakan osilasi itu ya hanya underdam. Artinya ketika zeta kurang dari 1, oke, zeta kurang, kalau zetanya kasusnya kurang dari 1, maka sebenarnya gini, saya mau gue terangin itu akar 1 min zeta kuadrat apabila ini kurang dari 1
maka sebenarnya hasilnya nanti seolah-olah ini tuh hasilnya gimana ya bilang ya, ini bakal kurang dari 1 juga. Oke, mau buktinya contoh misalkan zeta-nya 0,5 kuadrat berapa? 0,25. 1 kurang 0,25 0,75 diakarin, ya jelas pasti akan kurang dari 1. Seperti itu. Jadi selama zeta-nya ini kurang dari 1, ya maka pasti hasilnya kurang dari 1 juga. Artinya apa? Kalau TD sama dengan berarti apa? Sebenarnya TN-nya dikali sama 1 per ya sesuatu yang kurang dari 1 lah, maksud gua. 1 dibagi kurang dari 1 kan berarti lebih besar. Oke? 1 dibagi sama kurang dari 1, maka satunya jadi lebih besar. Atau ngomongnya gimana? 1 dibagi sama sesuatu yang kurang dari 1, maka jadinya akan lebih dari 1. Sehingga artinya apa? Bahwa sini bisa disimpulkan TD. Pakai timbang ini. Sehingga disimpulkan TD lebih besar dari TN. Oke. Itu untuk 1A. Bagaimana 1B? 1B di sini periode dari undamped vibration tuh 3 sekon, artinya TN-nya 3 sekon. Nah, yang teredamnya ternyata tuh jadi 3,3 sekon. Terus hitung damping rasio. Oke. Kita udah punya rumusnya. Jadi tingkat TD-nya, TN dulu deh. Tadi TN-nya berapa? 3 sekon. TD-nya ini TD-nya 3,3 sekon. Maka masuk rumus ya, 3,3 dibagi 3 sama dengan 1 per akar 1 min zeta kuadrat. Ya, maka zeta-nya ini dulu gue bantu hitung, dapat 0,41. Jadi damping rasio itu 0,41. Oke, nggak ada satuannya ya, karena perbandingan C per CC satuannya sama, jadi nggak ada perbandingan, cuma rasio aja. Oke, selesai soal nomor 1B. Lu mau main apa? PES. Nggak ada jokesnya sih, ini PES gue nggak ngerti soalnya. Gue nggak suka bola. Siapa tuh pemain bola? Nggak ada yang gue tahu juga sih, gue taunya Rooney. Itu bukan abang gue doyan MU.